Sama dengan Pak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden yang sekarang juga aktif sebagai Ketua Umum PMI, kemudian juga aktif sekarang di Ketua DMI, agak-agak mirip Pak JK ya? Dewan Masjid Indonesia. Apa kabar? Assalamualaikum. Pak JK, silakan mic-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani dengan Pak Mubarok, Ketua Majelis Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Selamat sore, assalamualaikum Pak Mubarok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin tahu seperti apa kalau PMI sudah banyak tahu ya, tapi ini di DMI mungkin banyak juga pemirsa yang masih belum akrab dengan nama DMI atau kiprah dari Pak JK di DMI. Sebenarnya DMI ini kan Dewan Masjid Indonesia. Kalau sebelumnya kita pernah kenal juga ada Persatuan Masjid Indonesia juga. Ini apa bedanya? Dulu ada, sebenarnya sampai sekarang juga, ada orasi Persatuan Masjid berbagai tempat. Di Makassar ada IMIM, di beberapa ada juga Dewan-Dewan Masjid atau NU punya, Muhammadiyah punya juga ya. Tapi sebelumnya begini, di Indonesia ini ada 250.000 kurang lebih masjid. 250.000 masjid. Jadi, itu yang terdata Pak JK ya, belum yang tidak terdata. Ada lagi 550 musallah dan surau. Jadi total rumah ibadah itu kurang lebih 800.000. Artinya tiap 200 orang satu rumah ibadah. Sebenarnya luar biasa, karena itu tiap RT RW mungkin ada kadang-kadang satu, ada dua masjid. Luar biasa. Nah, Dewan Masjid ini tentu mengkoordinasi, supervisi dan memberikan saran-saran kepada masjid ini. Bagaimana kegiatan sebaiknya, bagaimana pengelolaannya. Jadi membantu untuk mengatasi hal itu. Iya, membawahi ada ribuan masjid dan musola seluruh tanah air. Kira-kira kesulitannya apa Pak? Dan apa saja sih sebenarnya yang dibantu untuk ke masjid-masjid? Pertama, masjid kita ini kan masjid masyarakat. Ya, ada 3 macam masjid sekarang umumnya. Ada masjid masyarakat, masjid lingkungan, yang di daerah-daerah, di kampung-kampung, di kota, di kampung. Ada masjid perkantoran, itu biasanya aktif paling banyak kalau hari kerja tentunya. Ada banyak di Jakarta, di Sudirman dan Tamrin. Ya. Indonesia. Semua kantor pasti di daerah Islam itu sebagian besar ada masjidnya. Karena orang kerja kan mesti ada Jumatan. Gitu. Ada masjid di pusat-pusat perbelanjaan, di mall, atau di pusat-pusat perberhentian transit. Sebagai syarat fasum juga kan, fasilitas umum. Iya, umum. Jadi ini alhamdulillah, saya kira di dunia ini, di Indonesia yang paling banyak masjidnya. Nah, tentu masjid terbesar Istiqlal ini kan. Istiqlal. Ada Pak Mubarok yang kira-kira apa saja yang sudah dirasakan sejak hadirnya DMI ini sudah dari tahun 70-an ternyata. 72 kalau tidak salah Pak Mubarok juga ya. Kantornya dulu di sini. Kantornya dulu di sini. Sekarang sudah tidak di sini ya. Masih ada di sini. Masih ada di sini ya. Pak Mubarok, Masjid Istiqlal itu kan sebagai satu simbol, salah satu masjid terbesar juga di kawasan ASEAN begitu kan. Istiqlal simbol dari Indonesia sendiri, kota Jakarta terutama. Kira-kira dengan hadirnya dengan Istiqlal kemudian ada DMI ini bagaimana? Ya, tentu kembali kepada prinsip kita di jajaran umat Islam, satu sama lain adalah saling mendukung, yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi kehadiran Dewan Masjid yang mengkoordinasi masjid-masjid di seluruh kawasan tanah air. Nah, Istiqlal yang sudah berada di ibu kota Jakarta sekarang ini, juga yang lalu dan sekarang juga masih, perkantoran untuk Dewan Masjid juga berada di Masjid Istiqlal. Itu salah satu contoh konkret kerjasama kami dengan Dewan Masjid yang mewilayahi seluruh Indonesia. Sedangkan Istiqlal adalah bagaimana menampilkan masjid yang disebut sebagai masjid negara ini bisa tampil dalam kondisi yang terbaik dan merupakan ikon dari bangsa, bahkan dengan dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin dunia. Terakhir Presiden Barack Obama dari Amerika Serikat juga berkunjung ke sini ya. Pak JK, kalau masjid ini kan selama ini kan selain digunakan untuk beribadah, kan juga dengan aktivitas macam-macam. Di Istiqlal sendiri juga ada madrasah Pak Mubarok ya. Persis, ada juga. Kemudian kalau dari Dewan Masjid sendiri apa saja yang dilakukan Pak? Ya, ini sejarah masjid zaman Nabi dan Rasul juga seperti kita tahu, di samping tempat ibadah,
juga tempat kemasyarakatan, Sosial, ya? sosial, pertemuan, tempat pengobatan, tentang mengatur strategi, tentang bicara tentang perdagangan, tentang kesehatan, pendidikan, semua ada sebenarnya. Sekarang tentu lembaga-lembaga itu banyak, tapi tetaplah masjid itu kita ingin kembalikan menjadi pusat kemasyarakatan di wilayah-wilayah tertentu. Jadi hablum minallah dan hablum minannas yang terjamin, gitu kan. Seperti contohnya, pendidikan anak usia dini, semacam pertama kanak-kanak. Kita sekarang mendorong itu lebih banyak di masjid. Supaya anak, sejak kecil anak itu mengenal masjid. Begitu juga pendidikan lainnya, sampai pendidikan Al-Quran tentunya. Juga pusat-pusat kesehatan. Karena sebelum dia ke puskesmas, kita diberikan pusat-pusat klinik-klinik kecil. Ada juga ya? Ya. Itu diaktifkan, dihidupkan begitu ya? Ada yang aktif, ada yang enggak, belum. Seperti di sini pasti ada. Di sini saya kira paling lengkap, contohnya di Istiqlal. Ini kan masjid negara. 99% masjid di Indonesia dibiayai masyarakat. Hanya beberapa dibiayai negara, seperti dibangun dari biasa Istiqlal dibangun negara. Tapi yang lainnya masyarakat. Beda dengan di negara-negara lain kayak di Timur Tengah atau di Malaysia, itu 90% dibangun negara. Kita ini 90% dibangun dari masyarakat. Nah, jadi ini terbalik sekali. Begitu juga pengelolaannya. Jadi lembaga-lembaga itu kita manfaatkan kegiatannya. Kita mendorong masjid yang besar, bikin pendidikan, lembaga kesehatan, kemudian ekonomi, jadi bank-bank syariah siap untuk mendirikan itu masjid di situ. Baik. Nah, tapi biasanya kalau ini kan termasuk juga pembangunan ya Pak, karena kan ada pembangunan masyarakat juga di situ. Tapi biasanya kalau kita bicara soal pembangunan, pemirsa itu ada yang biasa tertinggal atau lupa Pak. Di wilayah Indonesia Timur, itu bagaimana sendiri sampai saat ini? Sebenarnya di Indonesia Timur tergantung ya. Kalau di daerah provinsi yang mayoritas Islam atau banyak Islam, mestinya sama di Jawa. Di Selatan, di Tengah, di Tenggara. Memang tentu di Sulawesi Utara tentu kurang. Di Maluku seimbang antar gereja. Di Papua juga ada cukup. Jadi bukan soal wilayahnya, soal penduduknya sebagian besar beragama mayoritas Muslim tentu, atau tidak banyak. Jadi begitu juga gereja, itu gereja berkembang besar juga di Indonesia ini. Di Indonesia besar angkanya. Pertumbuhannya. Pertumbuhan Kalau jumlah gereja di Indonesia kan 56.000 ya. 56.000. Iya, jadi hampir 60.000. Jadi sama di Indonesia ini semua berkembang. Masjid berkembang, gereja berkembang, pura berkembang. Jadi kita negara yang paling plural, toleran sebenarnya di Indonesia. Baik, Pak Mubarok, ini kan bulan Ramadan. Kalau di Istiqlal sendiri kita juga sama-sama tahu setiap bulan puasa datang itu pasti menjelang atau di jam buka puasa ramai-ramai. Masyarakat Jakarta bisa bebas hadir di sini, ada takjilan juga disiapkan, kemudian sholat berjamaah. Menunya untuk hari ini boleh tanya Pak Mubarok? Ya, saya kembali dulu tadi seperti dikemukakan oleh Bapak Ketua Umum Dewan Masjid, Bapak JK, bahwa memang demikian luas ruang lingkup apa yang dikerjakan atau yang menjadi bidang dari para pengurus-pengurus masjid. Nah, termasuk di Istiqlal ini, di bulan Ramadan, kami menyelenggarakan layanan buka puasa bersama, takjil, untuk batasan ambang atasnya itu 3.000 orang. 3.000 orang, 3.000 batas orang. atas ya? Iya. Tapi itu pun bisa lebih dan bisa kurang dari angka itu. Kemudian nanti sesudah tanggal 21, kami menyiapkan juga untuk sahur. Kurang Di lebih atas tanggal 1.000 sampai 1.500 orang. Nah ini semua, kalau di jumlah operasional yang disebut amaliyah Ramadan di Masjid Istiqlal, dalam 1 bulan, itu meliput biaya kurang lebih 1,8 sampai 2 miliar. Dan ini semuanya adalah dana dari masyarakat yang kami kembalikan ke masyarakat. Satu Dari gambaran infak dan sedekah juga ya? Iya. Di buka puasa misalnya kami tidak pernah tanya apakah Anda seorang muslim atau apakah Anda berpuasa. Kami membuka pintu untuk makan. Mari kita sama-sama makan. Artinya pada buka tidak puasa. ada syaratnya, siapapun bebas untuk bisa datang dan berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Kalau boleh tanya Pak, tadi kembali ke menunya apa saja yang biasanya dihadirkan setiap hari? Untuk 1 minggu itu memang ada daftar menu masing-masing. Jadi ada lauknya itu ayam,
bisa juga itu ikan, bisa juga itu daging. Ya. Kemudian ada perkedel, ada oseng-osengnya, ada Ya, apa, dan lengkap lah. buahnya juga. Kurang lebih itulah. Tapi ini semua standarnya standar Istiqlal, sebab dapurnya juga dapur Istiqlal di sini. Dikelola oleh Koperasi Istiqlal. Seperti kata Bapak Ketua Umum tadi, Ya. demikian luas lingkup kegiatan di masjidnya. Di sini pun ada Koperasi Istiqlal. Itu Lengkap kira-kira. semua ya, dan ini semua di bawah naungan Pak JK juga Ya, di benar. Dewan Masjid Indonesia. Terakhir Pak JK, karena di bawah sudah ada Chef Ferry, Pak JK ini sedang memasak. Kalau kita mudah-mudahan betul, ini adalah salah satu menu favorit Pak JK ini dari Makassar. Tapi sebelum saya beritahu apa yang sedang dimasak nanti di segmen berikutnya, boleh tahu menu favorit buka puasa Pak JK? Oh, kalau kalau di rumah, itu kalau buka puasa selalu dengan es kelapa. Es kelapa. Nah, Langsung dingin ya? langsung dingin. Itu aja. Takjil Sederhana aja. makanannya? Yang biasa saja. Kalau orang Makassar mesti makan ikan kan? Ikan bakar. Ikan bakar. Aromanya sudah tercium sebenarnya sedikit nih Pak JK ya. Tapi Kemudian namanya apalagi? berubah, Pak. Tidak lagi ikan, sudah jadi ikan. Ikan jadi. Ikan, ya. Ya kemudian ada es pisang hijau gitu ya Pak JK ya. Baik, nanti kita akan ajak Pak JK. Mudah-mudahan cocok dengan menu yang sedang dimasak oleh Chef Ferry di segmen selanjutnya di Oase Ramadan 1434 Hijriah. Rahmat semesta alam.